Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Nadi Teguh yang bilang, "Bang, Guid buat pemain baru bang, atau buat video main dari awal." Nah, katanya gitu guys. Untuk itu hari ini saya akan kembali membahas bagaimana cara saya bermain Top 11 dengan modal seadanya. Tapi tim yang kita kelola bisa selalu bersaing memperebutkan gelar juara di setiap musimnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya cukup mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Lalu klik websitenya Kiano Official di sini. Kemudian klik hubungi admin Kiano Official via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya, "Bang, saya mau top up game Top 11 bang, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Dan jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11 guys. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat teman-teman yang berencana top up, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara bermain Top 11 dengan modal seadanya. Tapi tim yang kita kelola bisa selalu bersaing memperebutkan gelar juara. Nah, cara ini sebenarnya sudah pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu, tapi saya rasa pembahasan di video yang lama sudah agak berbeda karena dulu saya membahas mengenai Top 11 2023. Dan saat ini Top 11 sudah update ke versi 2025. Jadi ada banyak perubahan yang tidak tersedia di versi sebelumnya, seperti drill latihan penguasaan, buku strategi, dan form latihan serta bonus ketajaman. Nah, dengar-dengar Top 11 juga bakal melakukan update besar-besaran lagi nih guys, termasuk perubahan pada stadion yang udah dari dulu jarang banget dapat perhatian. Dan kedepannya stadion di game Top 11 katanya bakal bisa disesuaikan dengan keinginan kita sendiri guys. Mantap guys. Semoga bisa segera direalisasikan ya guys ya. Tapi mengenai bocoran update terbaru game Top 11 mungkin akan saya bahas di video yang berbeda. Jadi hari ini kita akan fokus pada pembahasan bagaimana cara bermain Top 11 2025. Oh ya, buat teman-teman yang kemarin bilang, "Bang, tolong rekomendasiin HP yang bagus buat main Top 11 bang." Oke, jadi buat teman-teman yang berencana beli HP yang bagus buat main Top 11, saya rekomendasikan teman-teman coba pakai HP OVO Fin X8. Smartphone flagship terbaru dari OVO ini hadir dengan segudang fitur canggih. Dan untuk detail lebih lanjut, kamu bisa cek tag produk yang sudah saya sematkan di sudut kiri video ini. Oke guys, jadi ini adalah tampilan awal saat kita akan membuat akun baru game Top 11. Nah, di sini kamu bisa merubah nama manajer. Dan untuk nama manajer bebas ya guys ya. Kamu bisa menggunakan nama asli atau nama samaran. Sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan nama Kalagondang. Musuhnya Mak Lampir guys. Kemudian untuk kebangsaan juga bisa kita atur sendiri dan kamu bebas menggunakan negara manapun yang kamu suka. Misalkan Inggris, Prancis, Spanyol, atau Jerman. Atau misalkan kamu mau pakai negara asal kamu juga bisa loh guys. Sebagai contoh, karena saya warga Indonesia, jadi saya bisa menggunakan negara Indonesia. Atau misalkan kamu orang Malaysia, kamu bisa gunakan negara Malaysia. Nah, negara kebangsaan manajer akan berpengaruh terhadap pemain-pemain muda di Akademi Remaja. Jadi misalkan kita menggunakan negara Indonesia, biasanya pemain yang dipromosikan di Akademi Remaja juga berasal dari negara Indonesia. Begitupun jika kamu menggunakan negara Malaysia, Thailand, Singapura, Brazil, atau negara-negara lainnya guys. Oke, setelah kita menentukan nama dan kebangsaan manajer, selanjutnya kita bisa menentukan nama tim kita guys. Dan kamu bisa menggunakan nama tim yang menurut kamu bagus, atau kamu bisa menggunakan nama tim menggunakan nama daerah atau nama kota asal kamu guys. Sebagai contoh, karena saya orang Brebes, saya bisa menggunakan nama Brebes FC, atau bisa juga Jateng FC, atau kamu juga bisa menggunakan nama tim sepak bola yang kamu suka. Nah, kalau saya sendiri biasanya akan menggunakan nama tim Tarkam ya guys ya. Saya akan menggunakan nama tim Tarkam yang dulu saya bela guys, yaitu FC Buteng. Jadi dulu waktu saya masih aktif main bola, saya bermain untuk FC Buteng, tim Tarkam di desa saya. Dan saat itu posisi saya sebagai penjaga gawang. Tapi karena sekarang lapangan bola di desa saya longsor, jadi saat ini saya sudah jarang aktif main bola lagi guys. Nah, untuk mengisi waktu luang dan meneruskan cita-cita saya membawa tim Tarkam jadi tim kelas dunia, untuk itu saya meneruskan cita-cita saya di game Top 11. Jadi di sini saya bisa membangun tim masa kecil saya guys. Dan itu alasan saya kenapa main Top 11 saat ini.
Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Apa alasan kamu main Top 11? Yuk, ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Oke, dan sekarang saya akan menggunakan nama FC Buteng 1945. Oh ya, untuk nama tim dengan nomor usahakan kamu gunakan dari sekarang ya guys ya. Karena jika nanti kamu merubah nama tim setelah tim berhasil dibuat, kamu tidak akan bisa lagi menggunakan nama tim dengan nomor guys. Nah, setelah nama tim berhasil dibuat, sekarang kamu bisa ubah negara asal tim kamu. Nah, negara tim ini juga bakal menentukan negara asal pemain yang kamu miliki nantinya. Jadi misalkan kamu menggunakan negara Indonesia, nantinya tim kamu akan banyak diisi oleh pemain-pemain dari Indonesia. Begitupun jika kamu menggunakan negara lainnya. Jadi kebanyakan nantinya tim kamu akan diisi oleh pemain-pemain dari negara tersebut, guys. Oke, dan saya akan mendirikan tim saya di Belgia ya guys ya. Tapi untuk negara klub maupun kebangsaan manajer bisa diubah kapan aja ya guys ya. Jadi jangan khawatir, misalkan nanti kamu mau ganti negara lagi, kamu tinggal merubah di menu manajer. Nah, setelah kita menentukan nama manajer dan nama tim, selanjutnya kita bisa mengambil satu logo yang kamu suka di sini guys. Dan di sini kamu hanya bisa memilih satu logo dan pastikan kamu mengambil logo yang unik karena logo ini nantinya akan menjadi identitas untuk klub kamu. Tapi untuk logo maupun jersey sebenarnya bisa kita ubah dengan cara membelinya di toko, atau kita juga bisa mendapatkan logo maupun jersey secara gratis dari event. Atau barangkali teman-teman ingin logo maupun jersey unik yang tidak dijual di toko klub, kebetulan saya juga menjual beberapa item jersey maupun logo langka. Nah, buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan logo maupun jersey-nya, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke, dan sekarang saya akan menggunakan logo ini guys, karena saya rasa logonya cukup unik. Nah, setelah memastikan semua sudah cocok, sekarang kita bisa klik continue. Jika keluar seperti ini, kamu bisa klik yang paling atas. Selanjutnya kita akan diarahkan pada beberapa pilihan seperti ini guys, tapi kamu bebas memilih salah satunya. Kalau saya akan memilih yang paling bawah ya guys ya. Oke, dan setelah ini kamu bisa ikuti tutorial dari Mourinho hingga selesai guys. Oke guys, dan akhirnya tutorial dari Mourinho sudah selesai semua. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa hal penting yang harus kamu pahami saat main Top 11. Mulai dari cara mengelola keuangan klub, membangun fasilitas gelanggang, mengatur taktik, strategi maupun formasi, dan saya juga akan membahas mengenai sesi latihan tiap hari untuk pemula. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya dan kamu ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi setelah menyelesaikan tutorial dari Mourinho, sekarang saya akan membahas mengenai keuangan klub. Karena jujur untuk mendapatkan uang maupun token di level-level awal main Top 11 itu sangat-sangat sulit, apalagi untuk player gratisan. Jadi kalau kita nggak bisa mengelola keuangan klub dengan bijak, tim kita bisa terancam krisis keuangan yang berujung pada kebangkrutan dini guys. Karena ini sering terjadi pada teman-teman yang baru main Top 11. Mereka pikir dengan membeli banyak pemain bintang 5, timnya bisa dengan mudah juara. Padahal enggak. Karena semakin besar tim kamu akan semakin sulit juga lawan yang akan kamu hadapi nantinya. Nah, saat pertama kali kamu main Top 11, usahakan kamu hindari belanja pemain yang terlalu berlebihan ya guys ya. Jadi di level-level awal, misalkan kamu mau beli pemain, usahakan beli pemain yang benar-benar kamu butuhkan. Nah, kalau saya biasanya maksimal hanya akan membeli 3 pemain dengan harga yang murah di lelang. Dan untuk posisi pertama yang saya beli biasanya penyerang, entah itu striker ataupun gelandang serang, kemudian gelandang tengah atau kiper. Nah, sisanya kita bisa menggunakan pemain seadanya. Selain beli pemain di bursa transfer untuk menghemat keuangan klub, kita juga bisa mengandalkan pemain yang direkrut dari akademi remaja. Nah, pemain dari akademi remaja biasanya cenderung bisa bertahan cukup lama, apalagi jika kita melatihnya secara individu. Saya biasanya bisa mempertahankan pemain tersebut hingga pensiun guys. Jadi dalam 10 musim ke depan kita tidak lagi membeli pemain di posisi tersebut. Dengan begitu uang maupun token bisa kita tabung atau bisa kita gunakan untuk hal lain guys. Tapi pemain dari akademi remaja baru keluar musim depan. Dan untuk mendapatkan uang maupun token sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Tapi saya rasa caranya cukup rumit untuk pemula. Untuk itu saya akan membahas cara yang mudah-mudah terlebih dahulu guys. Nah, untuk mendapatkan uang maupun token kita bisa mendapatkannya di menu keuangan. Jadi nanti kita bisa menandatangani kontrak, hak siar maupun sponsor. Nah, untuk mendapatkan token yang lebih banyak, saya biasanya akan menandatangani hak siar dari OH2. Jadi dari penyedia layanan ini nantinya kita bisa mendapatkan 1 token tiap hari. Dan jika kita login selama 4 hari beruntun, akan ada bonus tokennya guys. Tapi minusnya jika kamu jarang membuka game atau jarang login, kamu tidak akan mendapatkan token sama sekali. Untuk itu jika nantinya kontrak kamu dengan Nordeus sudah selesai dan kamu sudah menandatangani kontrak
OH2, usahakan kamu harus login tiap hari agar token yang kamu dapat bisa lebih banyak lagi. Sementara jika kamu menandatangani kontrak aksiar dari Nordeus, sebenarnya lebih aman, karena meskipun kita nggak sempat login, kita tetap akan mendapatkan token tiap hari. Sementara untuk kedua penyedia layanan lain, saya rasa nggak worth it. Untuk itu pilihannya cuma dua, yaitu antara OH2 atau Nordeus aja ya guys ya. Oke, jadi setelah kamu sudah menentukan hak siar mana yang kamu pilih, selanjutnya kamu bisa mulai menandatangani sponsor. Nah, dari sponsor ini nantinya kamu bisa mendapatkan uang secara gratis di setiap musimnya guys. Dan untuk kesepakatan sponsor bisa kamu pilih bebas. Tapi untuk penghasilan yang lebih stabil, saya biasanya akan menandatangani sponsor dari Nordeus. Ya, meskipun penghasilannya lebih kecil, tapi dari sini kita bisa mendapatkan uang yang lebih besar di muka. Jadi uangnya bisa kita pergunakan untuk membeli pemain maupun membayar pemain tiap hari. Selain dari sponsor, kita juga sebenarnya bisa mendapatkan uang dari tiket ketika main kandang. Tapi pendapatan dari tiket nggak terlalu besar di level-level awal. Jadi saran saya untuk harga tiket nantinya jangan terlalu mahal ya guys ya. Karena jika harga tiket terlalu mahal, penonton malas hadir saat tim kita bermain di kandang. Dan itu bisa membuat stadion kita sepi nantinya. Oke, dan setelah kita memahami bagaimana cara menghemat keuangan klub, selanjutnya mari kita bahas mengenai taktik, strategi, dan formasi di game Top 11. Nah, di level-level awal sebenarnya kita bisa menggunakan formasi apapun yang kita suka, tapi usahakan taktik, strategi, dan formasi yang kamu terapkan harus sesuai dengan skema pemain yang kamu miliki. Karena dengan kamu memahami taktik yang tepat tentu bisa membantu tim kamu bermain lebih efektif baik saat menyerang maupun bertahan nantinya. Selain itu, dengan mengetahui formasi yang sesuai, kekuatan setiap pemain juga dapat dimanfaatkan dengan maksimal guys. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, emang gimana cara nentuin taktik dan formasi yang bagus dengan skema pemain yang kita miliki, Bang? Nah, caranya cukup mudah. Pertama, kamu bisa klik profil pemain, kemudian klik keterampilan, lalu cek atribut si pemain. Nah, di sini kamu bisa melihat kelebihan serta kelemahan pemain yang kamu miliki melalui atribut terangnya ya guys ya. Sebagai contoh, misalkan kamu ingin bermain dengan gaya umpan-umpan pendek atau tiki-taka, pastikan pemain yang kamu tempatkan khususnya gelandang memiliki atribut umpan, penempatan posisi, dan kreativitas yang baik. Sementara, jika kamu ingin bermain dengan mengandalkan lebar lapangan atau mengandalkan umpan-umpan crossing, kamu bisa menempatkan pemain khususnya pemain sayap yang memiliki atribut umpan silang yang baik. Dan agar hasilnya bisa jauh lebih efektif, kamu bisa menempatkan penyerang yang punya penempatan posisi serta finishing yang bagus. Jika tidak, ada kemungkinan umpan-umpan yang diberikan oleh gelandang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, yang berujung pada tumpunya lini serang tim kita guys. Tapi karena pembahasan mengenai atribut kunci lumayan ribet dan butuh waktu cukup panjang untuk membuatnya, jadi nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya guys ya. Jadi langsung saja kita bahas dulu mengenai formasi yang menurut saya bagus digunakan oleh pemula. Nah, formasi yang menurut saya bagus digunakan oleh pemula yaitu formasi 4-1-2-3 P-style atau kalau di game lain biasa disebut sebagai formasi 4-3-3 holding. Jadi formasi ini cukup fleksibel ketika menyerang maupun bertahan, dan formasi ini juga sempat menjadi meta formasinya di game Top 11 guys. Sementara formasi yang lagi meta saat ini yaitu formasi dengan skema 3 back seperti formasi 3-1-4-1-1 maupun formasi 3-1-5-1. Tapi karena di awal main Top 11 kita belum memiliki pemain-pemain yang sesuai, jadi kita bisa menggunakan formasi yang sesuai dengan pemain yang kita miliki saat ini ya guys ya. Sebagai contoh, kali ini saya akan menerapkan formasi 4-1-2-3 P-style. Nah, jika dirasa formasinya sudah sesuai, sekarang kamu bisa simpan formasi kamu di sini guys. Atau jika kamu mau atur formasi lain juga bisa. Sebagai contoh, saya akan menerapkan formasi 3-1-2-1-3. Oke, kurang lebih seperti ini formasinya. Nah, di sini kamu juga bisa memberikan mentalitas menyerang maupun bertahan pada beberapa pemain. Sebagai contoh, saya akan memberikan mentalitas menyerang pada 2 pemain dan mentalitas bertahan untuk 3 pemain. Nah, alasan kenapa tidak semua pemain diberikan mentalitas menyerang maupun bertahan yaitu karena tidak semua pemain dalam sebuah tim perlu diberikan mentalitas yang sama guys. Nah, alasannya yaitu agar tim kita bisa lebih seimbang antara menyerang maupun bertahan. Jadi jika semua pemain terlalu fokus pada serangan, tentu bisa membuat pertahanan menjadi lemah. Begitupun sebaliknya. Selain itu, setiap pemain juga memiliki peran yang berbeda di dalam tim. Ada pemain yang tugas utamanya menyerang dan mencetak gol, ada juga yang mengatur permainan atau mengatur tempo permainan, dan ada juga yang menjaga pertahanan guys. Dan ini juga terjadi karena tidak semua pemain memiliki karakteristik yang sama. Beberapa pemain mungkin lebih cocok bertahan, sementara yang lain mungkin lebih cocok untuk menyerang. Jadi agar tim kita bisa lebih seimbang, lebih baik berikan mentalitas menyerang maupun bertahan pada beberapa pemain aja. Sisanya biarkan main bebas. Nah, setelah memastikan formasinya sudah sesuai, selanjutnya kita bisa mulai menerapkan taktik yang tepat dengan gaya kepelatihanmu guys. Sebagai contoh, saya biasanya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati. Tujuannya agar tim kita lebih banyak mendominasi penguasaan bola. Gaya tekanan rendah, tujuannya agar pemain kita tidak mudah lelah saat pertandingan.
gaya tackle mudah, tujuannya agar pemain kita tidak banyak melakukan pelanggaran yang tidak diperlukan. Gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan ini sama halnya seperti gaya tekanan tinggi. Soalnya kalau kita pakai jaga satu-satu, tentu bisa membuat pemain cepat lelah ya guys ya. Dan untuk jebakan offside nyala. Atau misalkan kamu punya taktik yang berbeda juga nggak apa-apa sih. Kamu bisa coba terapkan taktik yang kamu suka kapan aja. Tapi saran saya, hindari gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, maupun jaga satu-satu. Karena dengan menerapkan taktik seperti itu, tentu bisa membuat pemain-pemain kamu cepat lelah. Nah, jika kamu tidak memiliki cukup paket istirahat atau booster kondisi, tentu ini bisa menjadi masalah serius untuk tim kamu ke depannya, guys. Oh ya guys, dan kamu juga bisa menempatkan pemain-pemain andalan kamu menjadi penendang bola mati ya guys ya. Tapi pastikan kamu menempatkan pemain yang cukup bagus di posisi penendang sudut, penendang bebas, penendang penalti maupun kapten. Nah, untuk penendang sudut, kamu bisa menempatkan pemain yang punya atribut umpan maupun umpan silang maupun kreativitas yang bagus. Sementara untuk penendang bebas dan penendang penalti, pastikan kamu tempatkan pemain yang punya tembakan maupun penyelesaian yang baik. Dan untuk kapten, kita bisa menempatkan pemain yang punya performa bagus di setiap pertandingannya guys. Jadi nggak harus tua, pemain muda pun bisa dijadikan kapten asalkan performanya bagus. Ini seperti yang terjadi pada John Terry waktu pertama kali main di Chelsea. Saat itu dia langsung jadi kapten, padahal usianya masih sangat muda. Nah, setelah taktik, strategi, dan formasi berhasil diatur, selanjutnya kamu bisa simpan taktik kedua kamu di sini lagi ya guys ya. Jadi jika nanti kamu ingin merubah formasi, kamu tinggal pasang aja tanpa ribet mengaturnya lagi. Oke, dan setelah kita memahami bagaimana cara mengatur taktik, strategi, maupun formasi, selanjutnya mari kita bahas mengenai hal yang paling penting di game Top 11, yaitu latihan tim guys. Jadi, latihan tim bisa membantu pemain membangun pemahaman yang kuat untuk peran masing-masing dalam tim kita, serta meningkatkan komunikasi dan juga koordinasi antar pemain. Ini sangat penting untuk menjalankan taktik tim secara efektif. Melalui latihan bersama, pemain dapat membangun rasa kebersamaan dan semangat tim yang kuat guys. Ini sangat penting untuk menghadapi tekanan dan mengatasi kesulitan saat pertandingan. Karena dalam pertandingan, situasi dapat berubah dengan cepat. Latihan tim dapat membantu pemain terbiasa dengan perubahan dan mampu beradaptasi dengan cepat. Singkatnya, latihan tim adalah kunci untuk membangun sebuah tim yang solid, efektif, dan siap menghadapi segala tantangan saat pertandingan berlangsung. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, latihan tim idealnya berapa kali sehari dan dilakukan jam berapa aja? Oke, jadi untuk sesi latihan tim berbeda dengan sesi latihan individu ya guys ya. Nah, kalau saya sendiri biasanya akan melatih tim itu setelah reset harian, yaitu sekitar jam 9.30-an sebelum pertandingan pertama dimulai. Dan untuk cara melatihnya cukup mudah, tapi sebelum itu saya akan membahas terlebih dahulu tujuan kita melatih tim setiap hari ya guys ya. Karena saya lihat banyak teman-teman yang salah paham dengan cara melatih pemain yang dulu pernah saya bahas. Karena di video itu saya tidak terlalu fokus terhadap peningkatan atribut pada pemain inti, melainkan fokus pada peningkatan form latihan maupun bonus ketajaman. Nah, ini saya lakukan bukan tanpa alasan guys. Jadi ketika kita melatih tim memang tujuannya untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Sementara jika kamu ingin meningkatkan atribut dengan cepat, saran saya lebih baik melatihnya secara individu. Dengan begitu kita bisa meningkatkan atributnya dengan terarah atau lebih terpadu. Sementara jika kita melatihnya secara tim, atribut yang didapatkan cenderung random. Jadi nantinya pemain tidak mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan posisi keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Jadi sesi latihan yang akan saya bahas kali ini juga hampir sama dengan sesi latihan yang dulu pernah saya bahas juga. Bedanya mungkin ada pada pemilihan drill latihan. Soalnya saat ini kita sedang menggunakan akun baru, jadi masih banyak drill maupun slot latihan yang masih belum terbuka. Untuk itu di level-level awal seperti ini kita bisa menggunakan drill latihan seadanya. Nanti setelah level kita naik akan ada banyak drill latihan maupun buku strategi yang bisa kita dapatkan ke depannya guys. Oke, jadi pada sesi latihan kali ini kita akan fokus meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajamannya ya guys ya. Nah, karena kita menggunakan akun baru, jadi form latihan maksimal masih ada di angka 10x4, atau nanti kita bisa meningkatkan lagi form latihannya. Tapi ketika form latihan ditingkatkan lebih tinggi, itu bisa membuat kita sulit melatihnya lagi. Karena untuk meningkatkan form latihan dengan cepat, kita harus memiliki buku strategi. Untuk itu di level-level awal saya rasa form latihan 10x4 udah bagus banget buat pemula. Nah, pada sesi latihan yang pertama, saya biasanya akan melatih semua pemain untuk meningkatkan bonus ketajamannya, guys. Dan pada sesi latihan ini, saya biasanya akan menggunakan buku strategi agar bonus ketajaman bisa meningkat dengan cepat. Tapi, karena level latihan kita masih rendah dan buku strategi masih belum terbuka, untuk itu kita bisa menggunakan drill latihan yang ada terlebih dahulu. Dan setelah level latihan kita naik ke level 6, baru setelah itu buku strategi akan terbuka. Dan nantinya kita bisa mendapatkan 2 buku strategi gratis tiap hari. Dan buku strategi yang kita dapatkan nantinya bisa kita gunakan untuk meningkatkan bonus ketajaman pemain-pemain kita guys, khususnya untuk pemain inti.
Oke, setelah semua pemain terpilih, selanjutnya kita bisa pilih drill. Nah, karena saat ini slot latihan juga masih ada 3 slot doang, jadi kita bisa menggunakan 3 drill latihan dengan intensitas sangat mudah dan mudah ya guys ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan drill latihan pemanasan, kedua drill latihan oper lari tembak, dan yang ketiga drill latihan kucing-kucingan. Kondisi pemain akan berkurang 3,5% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Oh ya, jika di perangkat kamu terlihat ada 2 kali bonus latihan seperti ini, usahakan kamu gunakan ya guys ya. Dengan begitu sesi latihan yang kamu lakukan bisa berlangsung 2 kali lebih cepat dibanding jika kamu tidak menggunakannya sama sekali. Tapi jika ternyata tidak ada, kamu bisa langsung mulai sesi latihannya guys. Oke guys, jadi setelah melakukan sesi latihan pertama, sekarang bonus ketajaman pemain-pemain saya sudah meningkat maksimal ya guys ya. Tapi ini belum cukup, soalnya form latihan tim kita masih sangat rendah. Jadi pada sesi latihan ini memang akan berlangsung cukup keras guys, tapi setelah nanti kita berhasil meningkatkan form latihannya maksimal di angka 10 kali 4, besoknya pas kita buka gamenya lagi, sesi latihan yang kita lakukan bisa jauh lebih ringan dan tidak akan membuat pemain kelelahan karena form latihan hanya akan berkurang sebanyak 2% tiap hari. Itu berarti besoknya kita bisa melakukan sedikit sesi latihan saja bisa membuat form latihannya meningkat dengan cepat. Oke, dan pada sesi latihan yang kedua kita akan fokus meningkatkan form latihan menyerang terlebih dahulu. Dan untuk meningkatkan form latihan menyerang minimal kita harus melatih 4 penyerang. Jika kurang dari itu form latihannya tidak akan meningkat sama sekali. Dan ini juga berlaku ketika kita akan meningkatkan form latihan bertahan dan juga penguasaan. Sementara untuk meningkatkan form latihan kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain. Dan jika kurang dari itu form latihan kondisi tidak akan meningkat sama sekali. Oh ya, karena level latihan kita sudah naik ke level 3, jadi sekarang kita sudah punya 4 slot latihan ya guys ya. Jadi kita bisa mengisi semua slot menggunakan 4 drill latihan menyerang, seperti 2 drill latihan dengan intensitas mudah, 1 drill latihan dengan intensitas medium, dan 1 drill latihan dengan intensitas sangat sulit. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, jika kamu memiliki 2 kali bonus latihan, pastikan kamu gunakan agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat. Oke, jadi karena form latihan menyerang masih belum maksimal, selanjutnya kita bisa ulangi sesi latihannya lagi guys ya. Tapi karena form latihan menyerang sedikit lagi maksimal, jadi kita bisa kurangi slot drill latihannya. Jadi pada sesi latihan ini kita bisa menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah dan 1 drill latihan dengan intensitas medium. Kemudian klik konfirmasi. Tapi pada sesi latihan kali ini kita tidak perlu lagi menggunakan 2 kali bonus latihan guys. Jadi langsung saja mari kita mulai sesi latihannya. Oke, dan sekarang form latihan menyerang sudah maksimal di angka 10%. Nah, selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan form latihan bertahan. Dan di sini kita bisa perhatikan form latihan bertahannya ada di angka 2 ya guys ya. Itu berarti sisi latihan bertahan yang akan kita lakukan kali ini lumayan berat karena jaraknya jauh ke angka 10. Nah, sama seperti melatih penyerang, untuk meningkatkan form latihan bertahan minimal kita harus melatih 4 pemain. Lalu pilih drill. Nah, karena drill latihannya masih sangat terbatas, jadi kita bisa menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah dan 2 drill latihan dengan intensitas sulit. Kondisi pemain akan berkurang 9% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan agar sesi latihannya bisa lebih cepat. Oke, dan sekarang form latihan bertahan sudah meningkat di angka 8%. Nah, pada sesi latihan berikutnya kita masih akan fokus meningkatkan form latihan bertahan hingga maksimal di angka 10% guys. Untuk itu kita bisa menggunakan drill latihan yang sama seperti sebelumnya, bedanya kali ini kita tidak perlu menggunakan 2 kali bonus latihan. Jadi langsung aja mari kita mulai sesi latihannya. Oke, dan sekarang form latihan menyerang sudah meningkat di angka 10%. Nah, pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan form latihan penguasaan. Dan seperti yang kita bahas di awal bahwa untuk meningkatkan form latihan penguasaan minimal kita harus melatih 4 pemain ya guys ya. Ini bisa pemain cadangan atau pemain inti. Nah, selanjutnya kita bisa pilih drill. Dan kali ini saya akan menggunakan 2 drill latihan dengan intensitas mudah dan 2 drill latihan dengan intensitas sangat mudah. Kondisi pemain akan berkurang 4,5% per sesi latihan, lalu klik selesai dan mulai latihan. Oke guys, dan sekarang kita sudah naik ke level 6 dan buku strategi sudah terbuka ya guys ya. Lalu selanjutnya kita bisa mengklaim hadiah buku strategi pertama kita guys, dimana ternyata kita mendapatkan 2 buku strategi dengan level starter dan 1 buku strategi dengan level expert. Nah, buku strategi dengan level expert ini usahakan kamu pakai ketika akan menghadapi tim-tim tangguh ya guys ya. Jadi kalau misalkan lawannya nggak terlalu berat, jangan gunakan buku latihan expert. Sebagai contoh, karena buku strategi expert yang kita dapatkan adalah buku strategi menyerang, jadi sebelum menggunakan buku strategi ini usahakan kamu udah ningkatin form latihan menyerang tim kamu minimal di angka 14% guys.
Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang form latihan penguasaan sudah meningkat di angka 10%. Nah, pada sesi latihan yang terakhir, sekarang kita bisa fokus meningkatkan form latihan kondisi. Tapi sebelum kita melatihnya, sekarang saya akan mengklaim hadiah 2 buku strategi gratis di sini, guys. Dan 2 buku strategi ini bisa kita gunakan jika memang sangat dibutuhkan. Jika tidak, usahakan kamu simpan aja buku strateginya untuk musim-musim mendatang, dimana biasanya lawan di level berikutnya akan jauh lebih sulit dari level sekarang, guys. Nah, buku strategi ini bisa kita gunakan pada sesi latihan untuk peningkatan form latihan dan juga bonus ketajaman lebih cepat ya guys ya. Tapi buku strategi tidak berdampak pada peningkatan atribut pemain kita, guys. Sebagai contoh, kali ini saya akan menggunakan buku strategi fisik dan mental untuk meningkatkan form latihan kondisi tim saya, guys. Nah, karena form latihan tim saya masih ada di angka 10 kali 4, jadi kita bisa menggunakan buku strategi starter aja, guys. Kemudian di mix dengan drill latihan standar agar prosesnya bisa berjalan efektif. Dan kali ini saya akan menggunakan 1 buku strategi, 2 drill latihan dengan intensitas mudah, dan 1 drill latihan dengan intensitas medium. Kondisi pemain akan berkurang 6% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi. Nah, seperti biasa, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kali ini kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan. Oke guys, sekarang teman-teman bisa perhatikan, jadi dengan menggunakan buku strategi, sekarang form latihan kondisi yang kita latih langsung meningkat maksimal ya guys ya. Oke guys, karena di sini hujan lebat, mungkin untuk pembahasan lebih jauh kita akan bahas di video selanjutnya. Kita akan buat part 2-nya ya guys ya. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk member si Pen Telepon. Terima kasih buat partner si Pen Telepon yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.